mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami menikmati Tuhan malam ini. Kami menikmati hadirat. Kami menikmati kasih-Mu. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, buat gereja berawas-awas. Kami telah tiba di the last chapter dari the end game. Dan banyak orang percaya tidak menyadarinya, termasuk scholars, preachers, para pengajar firman, guru-guru dan para pengkhotbah. Dan karena itulah Tuhan memberikan semacam iluminasi kepada kami untuk menyuarakan suara kebenaran yang sejati. Suara dari takhta Bapa di surga, di gunung Sion rohani yang kudus. Hamba berdoa biarlah amplifikasi suara ini semakin hari semakin besar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Asia, Eropa, dan bangsa-bangsa. Untuk mempersiapkan satu umat kudus yang tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut. The firstborn church yang akan berhadapan muka dengan Tuhan di gunung Sion rohani yang kudus. Malam ini aku benar-benar meminta kepada Bapa supaya Bapa mencurahkan kepada kami semua roh hikmat, pengertian dalam pengetahuan akan Tuhan, supaya kami memahami kedalaman pewahyuan yang terdapat dalam the book of Revelation, yang demikian banyak orang-orang percaya tidak pernah membacanya karena gereja tidak mengajarkannya. Mari tolong hamba yang terbatas ini untuk menerjemahkan isi hatimu. Makasih untuk orang-orang muda ini yang telah melayani Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu. Terima kasih untuk News Cornerstone Studio. Terima kasih untuk semua para penabur yang telah menabur sehingga dari hari ke hari studio ini ditata dengan lebih baik. Kami bergeser dari studio yang kecil ke studio yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan. Beberapa peralatan masih terus harus diperlengkapi. Tuhan akan berkati kami sehingga semakin hari akan semakin baik, dan umat Allah akan semakin hari semakin diberkati. Berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amen and amen. Shalom saudaraku, sangat bahagia kembali bisa bertemu dengan Anda semua, dan saya dengan tim berada di New Cornerstone Studio. Selama ini kami berada di lantai 1 dan sekarang kami pindah ke lantai 2 di Cornerstone Headquarter 2. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa teman yang telah menabur sehingga kemudian kita bisa memperlengkapi beberapa equipment di dalam studio ini, dan kita harus juga beriman untuk mengganti keyboard termasuk mixer dan beberapa peralatan yang lain. Dan mari dukung doa kepada kami supaya semakin hari voice-nya akan lebih jernih dan pesan ini akan menjadi pesan yang semakin hari semakin memberkati gereja Tuhan di Indonesia. Nah saudara, saya ingin memulai dengan menyatakan sebuah pernyataan yang tadi telah dikirimkan ke grup-grup.
Ada sebuah kesalahan fatalistik dalam sejarah gereja. Ketika bapak-bapak reformator gereja, mereka adalah bejana yang Tuhan pakai. Namun mereka juga bejana yang tidak sempurna. Yang kemudian menyebabkan karena pernyataan-pernyataan mereka dan doktrin-doktrin itu diyakini sampai dengan hari ini. Menyebabkan orang-orang percaya mereka tidak pernah menyentuh kitab Wahyu. Bahkan para scholars dan preacher tidak pernah mengajarkannya. Saudara, Bapak Reformator gereja yang sangat kita hargai, sangat kita kasihi karena hambanya Martin Luther yang telah membawa sebuah musim yang baru dalam sejarah gereja pernah berkata begini, I feel an aversion to it, and to me this is sufficient reason for rejecting it. Saya merasakan keengganan terhadapnya di situ adalah kitab Wahyu, dan untuk saya ini adalah alasan yang cukup untuk menolaknya. Dari sisi dapat Anda membayangkan, Martin Luther berkata bahwa alasan yang cukup untuk dia menolak buku Wahyu. Martin Luther menganggap bahwa kitab Wahyu dengan status sekunder alias tidak penting. Beberapa minggu lalu saya ada di Singapura, 2 minggu lalu. Dan saya bertemu sama salah seorang yang menurut saya, orang ini juga orang yang cukup dihargai di Indonesia. Dan dia menyatakan hal yang sama kepada saya. Saya kemudian menjelaskan. Dan saya berkeyakinan bahwa gereja hari ini bisa seperti itu karena bapak-bapak reformator meletakkan doktrin-doktrin yang keliru di situ. Mungkin Anda pernah mendengarkan nama Zwingli, salah satu reformator, mengatakan bahwa kitab Wahyu bukanlah bagian dari kitab suci. Sangat mengerikan saudara, sangat mengerikan. John Calvin, nah kalau Anda pengagum John Calvin, seorang teolog terkenal, penulis komentari Alkitab, dan salah satu Protestan reformator besar, tidak menulis komentari tentang kitab Wahyu. Calvin diduga mengatakan bahwa dia tidak memahami kitab Wahyu dalam kamus biografi Prancis yang dicetak pada akhir abad ke-18. Brother sister, sungguh sangat memprihatinkan jika kita kemudian mempercayai doktrin-doktrin itu. Sekali lagi, kita menghargai bapak-bapak reformator gereja, tapi mereka adalah bejana yang tidak sempurna. Alkitab memberitahukan sebagaimana beberapa minggu lalu kami memberitahukan bahwa satu-satunya kitab yang dikatakan jika kita sekedar membacanya dan mendengarnya, kita akan berbahagia adalah kitab Wahyu. Nah, setelah saya pikir itu pengantar di bagian awal. Kita sudah ada di pasal 10. Dan mari kita lihat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya meminta bantuan dari Yanti untuk membaca pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh gemuruh itu mendengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh gemuruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh gemuruh itu dan janganlah engkau menuliskannya. Nah, Anda perlu mengingat bahwa kitab Wahyu itu ditulis secara kronologikal. Runtutannya ialah peristiwa demi peristiwa. Wahyu berarti penyingkapan. Sekali lagi, wahyu artinya penyingkapan. Tetapi walaupun kitab Wahyu bermakna menjelaskan atau membuka apa yang dimeteraikan,
Ayat-ayat ini yang baru saja kita baca berbicara mengenai sebuah peristiwa yang di dalam hikmat Tuhan akan tetap termeterai bagi anak manusia di dunia orang hidup. Setidaknya hingga kejadian ini benar-benar tergenapi. Nah saudara, oleh karena itu, hal ini mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan sikap seperti Daud dalam Mazmur 13 ayat 1 dan 2. Berkenan dengan hal-hal tersebut. Mazmur 13 ayat 1 dan 2 saya bacakan ayat ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Demikianlah pula kami tidak ingin berusaha memperdalam masalah ketujuh guru tersebut. Namun memutuskan untuk merasa puas dengan nanti kita akan mengalihkan lensa fokus kita kepada hal-hal yang akan dicatat di dalam firman Tuhan ini yang penuh berkat. Wahyu 10 ayat yang kelima. Next. Kita lihat dan Yanti akan membacanya. Wahyu 10 ayat yang kelima. Kita ada di teksnya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Oke, Anda perhatikan baik-baik gereja. Sungguh menarik bahwa malaikat ini berdiri di atas laut. Seperti yang akan kita saksikan dalam kejadian-kejadian berikutnya, dalam kitab Wahyu terdapat peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi di sekitar laut ini. Yang tentu saja laut ini merujuk kepada Laut Tengah. Nah, kata laut selalu mengacu pada Laut Tengah dalam konteks kitab Wahyu, kecuali disebutkan laut yang lain. Lagi pula Anda perlu ingat, bahwa Yohanes berada di Pulau Patmos di tengah-tengah Laut Tengah. Saya pikir pernyataan saya clear untuk itu. Mari kita lihat ayat 6 dan ayat 7. Next. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, tetapi yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sampai di sini saya ingin ajak Anda untuk mengembangkan imajinasi terliar Anda malam ini untuk merenungkan bahwa kita telah ada di the last chapter. Saudara, Anda perhatikan baik-baik. Saya ingin menyampaikan pernyataan ini. Ukuran kemah Musa, Alkitab memberitahukan bahwa kemah Musa adalah merupakan gambaran dari perjalanan Tuhan atau perjalanan kehidupan orang percaya dari muka bumi sampai ke dalam kekekalan. Anda perlu ingat bahwa ukuran pelataran itu 1.500 hasta kubik. 1.500 tahun masa perjanjian lama dari peristiwa Passover Paskah, Mesir sampai dengan Paskah Kristus Yesus. Dan ukuran ruang kudus itu 2.000 hasta kubik. 2.000 hasta kubik itu menggambarkan 2.000 tahun gereja. Remember ketika Joshua memimpin Israel, crossing the Red Sea, jarak antara the Ark of Covenant dengan Israel itu 2.000 hasta. Ini mengisyaratkan tentang 2.000 tahun gereja. Nah, gereja dengar ini. Saya ingin memberitahukan ini dengan serius kepada Anda malam ini. Come on church. Hari ini kita telah ada di tahun 2023. Dan gereja officially lahir pada tahun 30 peristiwa Pentecost di Upper Room Bukit Sion. Itu artinya kita punya tahun-tahun telah sangat singkat
Dan karena itu Anda harus ingat penjelasan tentang skema the end game dalam Matthew chapter 24. Matius pasal 24. Diawali oleh, pernyataan ini ialah diawali oleh the beginning of sorrows. Dan COVID-19 terjadi tahun 2019-2020. Itu merupakan pintu masuk dari the beginning of sorrows. Anda perhatikan kekelaman ini akan semakin memuncak, dan saya pikir kalau di ruang seminar saya bisa mempublishnya. Saya punya rincian perhitungan berdasarkan penafsiran Alkitabiah dan ini biblical. Tapi ini karena bukan seminar saya tidak mau membukakannya. Tapi Anda harus tahu bahwa benar-benar waktu kita sangat singkat. Nah, mari kita kembali ke fokus ini. Pada akhirnya saat bunyi sangkakala dari malaikat ketujuh, bukan saja tidak akan ada penundaan lagi, dengar saya. Berarti rencana Tuhan bagi umat manusia dalam zaman ini akan sampai pada penyelesaiannya. Tetapi tujuan Tuhan bagi orang-orang kudus juga akan digenapi. Saudaraku, rahasia Tuhan dinyatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-27. Saya bacakan kepada Anda semua malam ini. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, mempelajari kitab Wahyu tidak harus membuat kita menjadi takut. Tetapi mempelajari kitab Wahyu membuat kita semakin hari akan semakin berawas-awas dan berjaga-jaga, sebab kita tahu bahwa waktunya ini sudah sangat singkat. Jadi saya tidak bisa memahami kalau ada orang-orang percaya yang hari ini masih minum mabuk, merokok, berzina, tidak mau mengampuni, dan tinggal dalam dosa. Come on brothers sisters, di depan kita ini masa-masa yang sangat sulit akan datang. Nanti kita lihat dalam pasal 11 nanti. Nah, Anda perhatikan frase tidak akan ada penundaan lagi secara harafiah. Secara harafiah, saudara perhatikan baik-baik. Dan lebih akurat lagi berarti tidak akan ada penguluran waktu lagi, saudara. Tuhan telah menunggu 2000 tahun. Dan Anda harus ingat sudah 2023, gereja lahir tahun 30. Mari saya beritahu, kita punya 7 tahun persiapan terakhir. Saya pikir saya harus absolutkan pernyataan itu supaya membangunkan Anda yang sampai malam ini masih tinggal dalam kehidupan lama yang tidak mau lahir, baru tinggal dalam dosa dan sebagainya. So brothers sisters, mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita lompat sekarang, kita masuk, pergi lebih dalam ke dalam lautan pengajaran ini. Wahyu pasal 10 ayat 8 dan 11. Yanti, come on. Ayat 8 sampai ayat 11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bangsa dan bahasa dan raja. Saya pikir saya ingin mengkonstantir sebuah doktrin paling dasar malam ini. Gereja dengar. Seorang scholars menyatakan kepada saya, Pastor Henry, apa yang ditulis dalam kitab Wahyu itu hanya merupakan penggambaran. Hey brother sisters, saya beritahu kepada Anda, hal-hal yang ditulis dalam kitab Wahyu
Ada yang merupakan bagian penggambaran, tapi sebagian besar itu literally. Artinya apa yang ditulis akan terjadi. Saya ulangi pernyataannya. Dia bersifat literal. Anda lihat. Kemudian Yohanes diberikan sebuah gulungan kitab kecil oleh malaikat yang berdiri di atas laut dan bumi. Ketika ia memakan kitab itu, rasanya itu semanis madu di mulut. Ingat, ini literal. Namun terjadi sesuatu yang sangat pahit di perut. Nah, gulungan kitab kecil ini mungkin adalah perkataan nubuat selanjutnya yang Rasul Yohanes harus sampaikan kepada jemaat-jemaat. Mari coba Anda bandingkan peristiwa ini dengan apa yang dialami oleh Nabi besar Yehezkel dalam Yehezkel 3 ayat 1 sampai 3. Yanti tolong saya. Yehezkel 3 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel." Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudara, Tuhan menginginkan agar kebenaran seperti yang Daud utarakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8 menjadi nyata di dalam bagian-bagian batiniah kita terdalam. Tertulis dan tak terhapuskan dalam hati kita selama-lamanya. Harusnya itu menjadi kerinduan kita. Seorang nabi harus menjadi satu dengan pesan yang disampaikannya. Kemarin kami ada sel seminar dan saya kebetulan mengajar tentang karunia bernubuat. Saya jelaskan soal jawatan kenabian dalam gereja Tuhan. Dan saya mendalami itu lebih dalam. Kita mendapat otoritas, saudara, di dalam firman Tuhan ketika kita mengalami dan hidup sesuai dengan pesan yang kita sampaikan. Markus 1 ayat 22. Saudara perhatikan baik-baik. Anda perhatikan kenapa hamba-hamba Tuhan hari ini mereka kehilangan otoritas. Karena apa yang mereka khotbahkan tidak mereka lakukan. That's it. Mereka khotbahkan tentang hidup sederhana. Yesus yang hidup sederhana tapi mereka hidupnya luar biasa. Mereka berkhotbah tentang kekudusan tapi mereka akses internet porno. Mereka khotbahkan tentang perkawinan tapi perkawinan mereka bermasalah. Anda bandingkan dengan Markus 1 ayat 22. Sebagai pemberita firman, pengajar dan orang percaya, kita harus menjadi firman yang hidup. Amin. Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, mari sekarang kita pergi lebih dalam pasal 11 ayat 1 dan 2. Yang akan membaca bagi kita malam ini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan
menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. So, mari kita masuk ke kedalaman wahyu ini dan saya ajak Anda untuk benar-benar menyerami apa yang saya jelaskan. Anda harus memiliki discerning spirit, hati yang berdebar-debar untuk membedakan pernyataan-pernyataan roh dan mana pernyataan-pernyataan yang daging. Saya ajak Anda untuk merenungkan ini. Inilah ayat lain yang dengan jelas menyatakan bahwa akan ada sebuah bait suci yang dibangun di Yerusalem pada hari-hari yang terakhir. Dan saudara harus tahu bahwa all preparation sementara menuju puncaknya. Anda search di YouTube, salah satu peralatan yang paling penting yaitu anak lembu merah. Dan tahun lalu sudah berhasil dibawa ke Yerusalem dari Amerika yang sudah perfect. Bertahun-tahun di cloning dan baru tahun lalu berhasil mendapatkan hasil cloning yang tanpa noda, tanpa cacat. Sebab itu tidak boleh ada noda sedikit pun. Pastor Henry, apa maksudnya? Anda harus tahu bahwa itu menandakan bahwa segala preparation menuju pembangunan bait suci sudah ada di menit-menit terakhir, my dear brother sister. Kita berada benar-benar di the last day. Nah, namanya adalah bait suci Allah. Dan bait yang demikian hanya bisa dibangun di Yerusalem. Bait ini pasti tidak berbicara tentang bait surgawi karena bangsa-bangsa non-Yahudi tidak mungkin menjejakkan kaki mereka di bait surgawi. Lagi pula Anda perhatikan, antikris tidak akan merasa puas untuk menampakkan dirinya atau untuk mencemarkan sebuah bait suci kalau bait itu bukan bait suci yang terpercaya. Tambahan pula saudara, kedua saksi yang akan melayani di Yerusalem yang sebentar lagi kita akan dikagetkan melihat peristiwa ini. Nah, mari kita merenungkan beberapa ayat lainnya yang menegaskan tentang pembangunan kembali sebuah bait suci di Yerusalem. Berbicara mengenai antikris sendiri, Daniel 11 ayat 45. Tolong tampilkan. Daniel 11 ayat 45. Daniel 11 ayat 45. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Menemui ajalnya. Oke. Menemui. Oke. Agak speaking in tongues. Oke, ayat ini pastilah saudara berbicara tentang sebuah peristiwa yang benar-benar sangat penting. Mari Anda perhatikan, yaitu mengenai bait suci Allah. Seperti yang ditunjukkan oleh tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mengutip Daniel 11 ayat 45, mengacu kepada antikris, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Anda bisa melihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Nah, Daniel 9:27 juga menyinggung tentang antikris. Daniel 9:27. Oke, kita lihat ayat ini. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak yang Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Pada pertengahan 7 masa itu ia akan memberhentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang dibinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. New International Version, saya terjemahkan, menyatakan seperti ini. Alkitab NIV. Dia akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1/7. Pada pertengahan 7 tersebut, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di salah satu sayap bait tersebut ia akan melakukan kekejian. Hal yang Tuhan benci yang mengakibatkan kebinasaan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dia. Nah, hal ini dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji atau kekejian yang membinasakan berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Di dalam ayat ini saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa masa kesukaran besar dimulai tepat saat kekejian yang membinasakan dipersembahkan. Oh saudara, Anda perhatikan betapa akuratnya Alkitab kita. Daniel bernubuat ribuan tahun sebelumnya. Yesus kemudian menyatakan mengkonfirmasi hal tersebut. Dan Paul, sang apostol, juga mengutip pernyataan Daniel. Nah, karena itu saudara, kesimpulan dari peristiwa-peristiwa akhir zaman adalah seperti berikut ini. Mari saya jelaskan supaya Anda bisa memahaminya. Antikristus akan mengadakan satu perjanjian dengan Israel selama 7 tahun. Anda perhatikan baik-baik ya. Antichrist akan mengadakan perjanjian dengan Israel selama 7 tahun. Ketika sudah berlangsung separuh periode, setelah sekitar 3,5 tahun, Antikristus akan melanggar perjanjian dengan mempersembahkan kekejian yang membinasakan. Oke. Nah, yang dimaksud di sini kemungkinan besar menurut saya adalah Antichrist akan mempersembahkan seekor babi sama seperti yang pernah dilakukan oleh Antiochus Epiphanes IV untuk mencemarkan bait Allah bertahun-tahun yang lampau, yakni dengan mempersembahkan seekor babi. Nah, hal ini saudara akan mengawali 3,5 tahun yang dikenal sebagai masa kesukaran besar. Anda perhatikan baik-baik saudara, the Great Tribulation. Nah, salah satu faktor lagi yang perlu diingat adalah bahwa Yohanes kemudian disuruh untuk mencatat mereka yang sedang beribadah di dalam bait suci. Saudara perhatikan baik-baik. Hal ini menyiratkan bahwa orang-orang Yahudi mereka akan kembali kepada bentuk penyembahan seperti dalam perjanjian lama, yaitu dengan mempersembahkan hewan-hewan korban seperti yang mereka lakukan dalam bait suci. Anda baca saja Yehezkiel pasal 40-48 dan Anda akan menemukan itu. Itulah sebabnya mengapa tadi saya bilang anak lembu merah itu sudah rampung. Semua ritual yang mereka lakukan dalam masa perjanjian lama akan kembali dilakukan. Oh saudara. Dan ini saudara akan dibangun pada masa 1000 tahun Kristus memerintah di bumi. Nah, lalu kita kemudian ketika memperhatikan tentang kekejian yang membinasakan yang dipersembahkan di bait suci, sementara pelataran bait suci dikuasai atau didominasi oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. The outer court
pelataran itu akan dikuasai oleh orang-orang bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, hal ini saudara mungkin berarti bahwa bangsa non-Yahudi akan diizinkan untuk menguasai pelataran bait suci. Namun bait suci sendiri akan hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi. Inilah yang terjadi pada saat pemerintahan Roma, saudara, atas Israel. Bangsa Yahudi diperbolehkan untuk membunuh orang-orang non-Yahudi yang tertangkap basah masuk ke arah bait suci. Mari saya ajak Anda lihat beberapa ayat terakhir yang sangat menegangkan dalam pasal 11. Kita memulai dengan ayat yang kita masuk ke ayat yang ketiga. 11 ayat yang ketiga kitab Wahyu. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1240 hari lamanya. Saudaraku, permulaan dari masa kesaksian kedua saksi ini haruslah terjadi sebelum hari-hari terakhir dari Antikris. Karena apa? Karena ia akan membunuh mereka. Kedua saksi ini dapat dengan mudah dikenali. Mari kita dalami kedua saksi ini. Anda lihat dengan saya Wahyu 11 ayat yang keempat. Wahyu 11 ayat yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Who is the guy? Siapakah kedua orang ini? Mari kita dalami. Ini benar-benar mengagetkan saudara. Ayat ini dikutip langsung dalam Sakarya 4 ayat 14. Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, pertanyaan yang timbul adalah di bagian mana di Alkitab kita dapat menemukan ada dua orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Cara menerjemahkan Alkitab ialah Alkitab menjelaskan Alkitab. Anda ingat bahwa tatkala Yesus dimuliakan di atas gunung dalam peristiwa transfigurasi, Musa dan Elia menampakkan diri dan berdiri bersama-sama dengan Tuhan kita. Matius 17 ayat 1 sampai 3. Matius 17 ayat 1 sampai 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kedua nabi ini kembali disinggung saudaraku dalam Maleki 4 ayat 4 sampai 6. Maleki 4 ayat 4 sampai 6. Anda harus ingat bahwa kita Voice from Zion ini adalah waktu untuk kita belajar. Banyak ayat memang. Maleki 4 ayat 4 sampai 6. No. 4, 6. Maleki 4. Oke, saya baca dulu. Ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Henok tidak mungkin menjadi salah satu dari kedua saksi ini. Seperti yang dikatakan beberapa orang, karena Henok tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Israel dan tidak pernah melakukan berbagai mujizat yang tercatat di dalam ayat ini. Mari kita perhatikan sekarang 11 ayat 5 dan 6.
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, orang itu harus maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Mujizat-mujizat yang diperlihatkan oleh kedua saksi ini secara unik berkaitan dengan Musa dan Elia. Anda bisa bandingkan Keluaran 7 ayat 20, pasal 8 ayat 1 sampai 12, dan pasal 29, Anda juga bisa melihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, atau pasal 18 ayat 41 sampai 45 dari kitab 1 Raja-Raja, dan juga 2 Raja-Raja 1 ayat 10 sampai 12. Selama mereka berdua akan berkuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis tulah sesering yang mereka kehendaki. Oke. Mujizat ini dilakukan oleh Musa seperti yang tercatat dalam Keluaran pasal 7 ayat 19. Coba tampilkan Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun bernubuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Oke, Anda perhatikan saudara. Elia memiliki kuasa untuk menutup langit sehingga hujan tidak turun pada waktu ia menjadi nabi. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Selanjutnya saudara, seperti yang telah kami utarakan, terdapat penjelasan mengenai sebuah fakta ketika sang binatang, yaitu Antikris, akan berperang melawan Musa dan Elia dan membunuh mereka. Saudara, Anda bisa membayangkan ini? Wow, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kita lihat sebentar. Pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat-ayat saya yang terakhir. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka.
Saudara, coba Anda membayangkan peristiwa ini. Sekali lagi ya, saya ingin memberitahukan literally peristiwa ini. Setelah Musa dan Elia menyelesaikan pelayanan mereka selama 3,5 tahun. Artinya Musa dan Elia mereka berdua akan ada kembali di muka bumi. Dan Anda harus tahu bahwa peristiwa ini akan di-shoot oleh seluruh televisi. So, sekarang satu kejadian dalam sepersekian detik langsung bisa diekspos. Mereka akan beroperasi selama 3,5 tahun di Yerusalem. Dan ini depan kita, saudara. Tetapi antikristus, sang binatang yang nanti dia akan muncul dari dalam jurang maut yang sebentar lagi kita akan bahas di minggu depan, akan membunuh mereka berdua. Mayat mereka berdua akan tergeletak di jalan-jalan kota Yerusalem selama 3,5 hari. Wow. Lalu Tuhan akan membangkitkan mereka dan mereka akan diangkat ke dalam awan-awan naik ke surga. Nah, Kristus Yesus berkata dalam Matius 29 ayat 29 sampai 31. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman mereka, di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Seperti sebelumnya, bangsa Israel akan menyetujui pembunuhan Musa dan Elia. Mereka akan menyetujui pembunuhan Musa dan Elia. Karena darah yang telah ditumpahkan di masa lalu itu terus berteriak. Pembunuhan tersebut akan terjadi di Yerusalem, di tempat Tuhan kita disalibkan, saudara. Oh my goodness. Saudara, kalau Anda pernah pergi ke Yerusalem, Anda mungkin berpikir bahwa Yerusalem itu sebuah kota suci. Hari ini kalau Anda pergi ke Yerusalem, Anda masuk dari Tel Aviv misalnya, Anda akan menemukan benar-benar sebuah kota yang sangat dipenuhi dengan kekejian. 1 bulan yang lalu itu, saudara, ada sebuah ritual yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sangat memprihatinkan. Mereka menyembah kepada dewa dari timur. Dan itu secara nasional, ribuan orang berkumpul untuk melakukan itu. Betapa sungguh-sungguh memprihatinkan, saudara. Wahyu 11 ayat 8 menggambarkan bahwa Yerusalem itu digambarkan sebagai Sodom dan Mesir. Betul saja, saudara, tidak lama kemudian kita lihat hari-hari ini orang-orang Yahudi itu jauh dari kekudusan. Tapi peristiwa ini, saudara, Anda perhatikan, seluruh bangsa-bangsa akan bersuka cita karena kedua nabi Allah itu akan mati. Raja-raja akan saling mengirimkan hadiah dan mereka celebrate di seluruh dunia. Tapi tepat 3,5 hari kemudian, to the mighty man of God will rise up, dan seluruh mata akan memandang. Nanti pasal 11 ayat 3 Anda akan lihat gempa bumi yang dahsyat. Dan selanjutnya sebagian kota itu akan roboh. So, saudara, kita harus benar-benar bersyukur karena Tuhan menyingkapkan semuanya. Kusanjung narace. Come on guys. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang
hambamu Tuhan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Dia, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Kami sanjung, sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan kami datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Mari sembah Dia, haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih untuk semua rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan bukakan. Hosana dan pujian, Hosana dan pengagungan, Hosana dan kemuliaan. Kami sembah Tuhan kami, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami agungkan namamu penebus yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana dan pujian. So, saya ingin menandaskan sebuah doktrin yang paling mendasar dalam mempelajari kitab Wahyu. Apostasy and deception telah merajalela dengan menyatakan bahwa gereja akan diangkat tanpa melewati tribulation atau masa penderitaan besar. Mari saya beritahu kebenaran ini, bahwa doktrin demikian adalah doktrin yang tidak benar. Kita harus benar-benar berawas-awas. So, dengarkan saya, semua peristiwa yang kemarin telah kita pelajari, materai pertama sampai materai ke-7,
sangkakala pertama sampai sangkakala ketujuh, semua gereja Tuhan masih ada di bumi. Hanya nanti saudara, Tuhan akan membedakan secara sungguh-sungguh orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Nah, wahyu tentang Voice from Zion ini Roh Kudus taruh di hati kami, saya dengan istri saya, untuk preparation gereja Tuhan, agar gereja tidak terlena, gereja tidak tertidur. Sebab ketika Anda mempercayai bahwa gereja akan diangkat, ini akan menyebabkan gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi. Gereja akan unprepared dan menjadi gereja yang lazy. Gereja yang tidak mempersiapkan diri dan gereja menjadi gereja yang malas. Dan saudara, Anda harus tahu bahwa itu dikampanyekan oleh gereja-gereja Tuhan hari ini. Para scholars, para preachers, mereka mengajarkan itu. Apa yang saya ingin katakan, mari kita berbenah. Mari kita berbenah. Berbenah untuk mempersiapkan diri untuk something worse. Sesuatu yang lebih buruk ke depan akan terjadi. Saya tutup di sini saudara. Anda dengar saya. The beginning of sorrows ini akan terjadi terus sampai dengan puncak. Lalu kemudian Yesaya pasal 60 tergenapi. Terang kemuliaan Tuhan akan terbit. Semakin hari semakin gelap, akan darkness, akan dark. Dia akan semakin gelap. Dan pada titik kegelapan inilah, Anda perhatikan di tengah-tengah kegelapan jika ada sebuah cahaya, cahaya itu akan menyinari kegelapan. Itulah saudara dan saya. Pilihlah hidup benar hari-hari ini saudara, cahaya kita akan kelihatan. Dan Yesaya pasal 2 memberitahukan bahwa pada hari-hari terakhir orang akan berkata, mari kita naik ke Gunung Sion, sebab dari Gunung Sion akan keluar pengajaran. Memang ayat itu berbicara soal masa milenium, tapi Anda perlu ingat, all prophesy menyangkut Israel yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Itu janjinya berpadanan paralel dengan gereja. Jadi di hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan para teacher of righteousness, pengajar kebenaran, dan many people akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, yaitu ke Gunung Sion. Dan saya berdoa hari-hari ini, thousand and thousand people di Indonesia akan ditarik ke pengajaran sejati ini. Untuk mengerti bahwa kita telah ada di the last game, di the end game, dan kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh. Anda perhatikan, decision at your hand. Keputusan di tangan Anda hari ini. Apakah Anda mau memilih hidup sekedar menjalani kehidupan kekristenan hanya sebagai sebuah ritual agama, atau Anda mau mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh? Berapa banyak di antara Anda yang mendengarkan pesan ini sebelum nanti kita berdoa bagi Anda yang sakit? Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau ambil keputusan hidup dengan takut akan Tuhan. Saya ingin mengambil keputusan malam ini, totally commitment untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Anda berkeputusan untuk memutuskan hidup takut akan Tuhan. Tim saya akan mempersiapkan sebuah pujian, I have decided to follow Jesus. Jika Anda orangnya yang berkata, Tuhan saya dengarkan pesan ini, dan saya memutuskan malam ini untuk hidup benar. Saya mau ambil keputusan. Taruh tangan di dada dan ikuti doa singkat saya. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, saya telah mendengarkan pewahyuan tentang akhir zaman ini. Saya berterima kasih karena wahyu ini menegur saya. Selama ini saya hidup main-main dan belum sungguh-sungguh. Dan malam ini saya mau ambil keputusan. Total komitmen. Hidup dengan benar, hidup dengan takut Tuhan. Letakkan 7 rohmu Tuhan dalam hidupku, terutama roh takut akan Tuhan. Biar Roh Kudus memenuhi hati saya malam ini dengan rohmu. Biarkan saya berdoa. Bapa, aku letakkan tangan Tuhan atas semua mereka. Bila keputusan ini ada di hati mereka, keputusan untuk hidup benar,
keputusan untuk hidup takut akan Tuhan, dan keputusan untuk mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. I have decided To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning I back. have decided I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. no turning back, no turning back. Saya merasa dalam roh saya ada beberapa orang bergabung dengan kita malam ini, dan Anda sepertinya dihentakkan oleh Roh Kudus. Anda masih terkait dengan beberapa dosa. Anda berkata, Pastor Henry, dapatkah Anda menolong saya untuk membebaskan diri saya dari dosa ini? Kami dapat. Tolong dipublish nomor telepon dari representatif kita. Jika Anda ingin berhubungan dengan saya, Anda bisa kontak ke representatif kami di Constant Quarter, dan nanti kami akan melayani Anda. Tapi saya akan berdoa terlebih dahulu kepada Anda yang benar-benar menyatakan Anda terikat dengan dosa dan Anda mau lepas, Anda mau bebas. Setelah ini Pak Patris akan berdoa bagi dua nama yang telah saya kirimkan. Bapak, aku berdoa bagi mereka yang malam ini mendengarkan pesan ini, dan mereka berkata, mereka ingin bertobat, mereka ingin meninggalkan jalan-jalan yang salah. Rahmat Bapa berlimpah-limpah atas mereka. Anugerah Tuhan tercurah atas mereka. Tuhan berkati mereka. Taruh kelaparan dan kerinduan akan Tuhan di hati mereka malam ini, untuk benar-benar mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku patahkan semua ikatan-ikatan belenggu dosa yang mengikat mereka, dan aku nyatakan mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tolong nomor representatif dipublish di kolom-kolom komentar, dan nanti kemudian bagi Anda yang ingin dilayani oleh kami, Anda kontak ke nomor representatif kami. Oke, Pak Patris akan berdoa bagi dua pokok doa yang telah dikirimkan. Ya, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa buat Bapak Edith Hoti yang sementara mengalami sakit. Bapak tidak menyebut sakitnya, tapi kami percaya bahwa apapun yang Bapak alami saat ini, kuasa Tuhan Yesus mengalir dan menyembuhkan dia secara total. Kami melepaskan kuasa kesembuhan yang Tuhan taruh dalam rumah rohani Cornerstone mengalir bagi Bapak demi nama Yesus Tuhan. Sembuh total demi nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak Sylvester Meda yang sementara mengalami sakit. Bapak tidak menyebut sakit Bapak, tapi kami percaya bahwa ada kuasa nama Yesus yang menyembuhkan engkau. Allah Israel yang menyembuhkan engkau. Semua sakit penyakitnya ditanggungkan di atas kayu salib. Maka saat ini kami katakan bebas demi nama Yesus. Sembuh total demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sepertinya mic-nya belum on. Mic-nya belum on. Saya doakan ulang karena kemungkinan tidak masuk ke ini, karena mic-nya belum on. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Edith Hoti yang sementara sakit. Kami nyatakan kuasa kesembuhan Tuhan menjamah. Kami nyatakan darah Yesus menyembuhkan, termasuk untuk Sylvester Media. Darah Yesus menyembuhkan. Kami nyatakan kesembuhan Tuhan datang dan menjamah. Membebaskan, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, kalau Anda punya problem dengan kanker apapun malam ini, Anda bisa tulis kepada kami di kolom komentar. Saya mengambil 5 menit terakhir ini untuk berdoa bagi Anda semua.
tim musik pujian akan kembali menaikkan sebuah pujian, dan setelah itu saya kembali akan mendoakan. Jika Anda punya problem dengan kanker atau tumor, maka saya berdoa supaya Anda segera mengirimkan di pokok doa dan kami akan doakan Anda. Saya ingin berdoa bagi mereka yang punya problem dengan kanker atau tumor. Saya merasakan dalam roh saya ada orang yang punya problem seperti itu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ada orang yang telah mengkonfirmasi tentang penyakit tersebut. Saya akan berdoa dan saya minta Pak Patris siapkan. Pak Patris akan berdoa bagi Indonesia, terutama untuk persiapan pemilu. Saudara, kita harus benar-benar berdoa. Sebab ini jika terjadi kesalahan memilih, bangsa ini akan kembali mundur puluhan tahun. Kita benar-benar harus berdoa supaya yang terpilih benar-benar adalah orang yang melanjutkan apa yang Pak Jokowi kerjakan. Terima kasih untuk Sylvester Medah. Saudaraku, taruh letak tangan di dada Anda. Bapak, aku berdoa untuk Sylvester yang sementara menderita tumor di usus besar, sehingga kalau BAB keluar lendir. Aku bicara darah Yesus, aku ucapkan darah Yesus kepada tumor yang ada di usus besar Sylvester. Darah Yesus menyembuhkannya. Dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkannya. Dalam nama Yesus. Aku nyatakan tumor ini hancur malam ini. Aku hancurkan dengan kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan menjamah, menjamah. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Untuk Venahat, mereka merindukan punya momongan. Kami berdoa Tuhan berkati kandungan dari Venahat. Venanat, berkati spermatozoon suaminya, ovum telurnya. Kami berdoa mujizat kehamilan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati Yohanes Kurniawan untuk pertambangan batu mangan. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan buka pintu bagi dia. So, mari saya ajak semua angkat tangan dan
Man of God Patris Pria akan berdoa untuk Indonesia. Kita mendukung doa bersama-sama untuk Indonesia, saudara. Mari kita berdoa. Sinamamur takarala baba. Sinamamur ala baba baba baba. Kanamamur ala baba baba baba. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau memilih gereja menjadi pilar-pilar iman atas bangsa ini, sehingga kami berdiri Aba demi nama Yesus Tuhan. Kami melepaskan salam atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Aba, biarlah Engkau Allah yang menentukan seorang pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan, yaitu hamba-Mu Pak Joko Widodo. Kami berdoa Aba demi nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang memilih pemimpin. Dan kami minta biarlah Tuhan bangkitkan seorang pemimpin untuk memimpin bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami melepaskan salam atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan membangkitkan gereja-gereja Tuhan atas bangsa ini. Gereja-gereja yang tertidur selama ini Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa kebangkitan yang Bapa telah kerjakan atas putra-Mu Yesus Kristus itu bekerja atas gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Sehingga gereja-gereja Tuhan mempersiapkan pengantin Kristus yang akan masuk untuk perkawinan anak domba Allah di Bukit Sion yang kudus dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa pada nama Yesus Tuhan, berkati Pak Joko Widodo dan juga wakilnya, semua sejajar stafnya Tuhan. Kami berdoa diberkati berlimpah-limpah demi nama Yesus Tuhan. Kami mengerahkan yaitu pemilihan presiden di tahun 2024 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Aba di dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami berdiri Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami minta sorga terbuka atas bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu Bapa berlimpah-limpah, kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami, di bangsa ini Aba. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat masih berlangsung, dan bagi saudara yang sakit malam ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami ucapkan kesembuhan ilahi atas saudara yang sakit malam ini. Kami berdoa untuk Hempri Sormamat. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah atasnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah di atasnya. Diberkati umat-Mu ya Tuhan. Diberkati mereka.
diberkati dengan berkat surga dari gunung Sion rohani yang kudus, turun memenuhi umatmu. Anugerah Bapa berlimpah-limpah memenuhi engkau. Kasih karunia Tuhan yang datang dari gunung Sion rohani memenuhi engkau dengan kasih sayang, dengan rahmat, dengan 7 roh Tuhan. Roh Tuhan, hikmat, pengertian, nasihat keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Anugerah Bapa berlimpah-limpah. Diberkati juga semua anak-anak yang telah melayani malam ini. Berkat Bapa berlimpah-limpah atas mereka. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin dan amin dan amin. Berarti saya sampai bertemu minggu depan dengan Ibu Gembala, dengan istri saya Pendeta Madia Alexandra Ivanova. See you next week. God bless you.